Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fatur Rahman. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 9, subtema 2 berkaitan dengan jenis-jenis iklan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini terus berkembang. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang iklan. Pada kali ini kita akan melihat tentang jenis-jenis iklan, yaitu yang pertama adalah iklan politik. Di televisi ketika musim kampanye banyak sekali berseliweran warawiri tentang iklan politik. Sebenarnya mengenalkan pada khalayak apa saja partai yang menjadi kontestan pada pemilu tersebut, sehingga ketika melakukan pemilihan di bilik suara, maka orang-orang yang berhak memilih tidak lagi salah memilih calon orang-orang yang mewakili suaranya di gedung DPR atau MPR. Selanjutnya adalah iklan yang muncul di internet atau gawai yang kita sedang pegang, yaitu tentang iklan pendidikan. Pada dasarnya ia menginginkan atau mengajak membeli aplikasi pendidikan yang berbahasa Indonesia. Iklan-iklan tersebut biasanya muncul ketika gawai atau handphone yang sedang kita gunakan terkoneksi dengan jaringan internet. Selanjutnya adalah berkaitan dengan materi pada tema 9 ini, yaitu iklan kecantikan. Pada gambar tersebut sering kita jumpai iklan-iklan yang ada di televisi untuk mengiklankan kecantikan, atau salah satunya adalah mengiklankan sampo produknya, yaitu iklan ajakan menggunakan sampo agar rambut bersih, kuat, dan lebat. Iklan ini sering muncul di media televisi. Persatuan dan kesatuan yang kemarin kita sudah bahas juga berkaitan dengan kerukunan yang bermula dari keluarga, kemudian lanjut ke lingkungan masyarakat terkecil, RT, RW, dan seterusnya. Pada gambar yang di atas, yang pertama adalah ada kegiatan sholat berjamaah. Itu membuktikan bahwa kerukunan harus tercipta dari lingkungan yang terkecil, yaitu dari keluarga. Selanjutnya, ketika kerukunan sudah terjalin dalam lingkup keluarga, maka akan berkembang pada lingkup masyarakat. Sebagai contoh, ketika ada orang yang sedang berduka cita, kita turut membantu. Itu merupakan bagian dari kerukunan yang harus kita ciptakan sendiri tanpa harus menunggu orang lain. Kerukunan merupakan bibit-bibit dari kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Pada pembelajaran sebelumnya, jika kalian belum perhatikan, silahkan cek video sebelumnya, termasuk dalam kategori gotong royong, di mana ia mempermudah sebuah pekerjaan, mempercepat sebuah pekerjaan, sehingga menimbulkan suasana yang lebih menenteramkan, mewujudkan persatuan dan kesatuan. Selanjutnya berkaitan dengan benda dalam kegiatan ekonomi. Sebenarnya ada usaha-usaha yang dapat dikelola secara sendiri, yaitu seperti pertanian, industri kecil, jasa, atau perdagangan. Pertanian, banyak sekali warga yang ada di Indonesia melakukan pertanian. Ya, industri kecil yaitu seperti pembuatan tahu, tempe, atau makanan-makanan ringan, atau PIRT. Selanjutnya adalah jasa. Jasa sering kita jumpai seperti misalnya orang yang menawarkan jasa potong rambut atau ojek online. Itu merupakan dari bagian usaha yang dikelola oleh sendiri. Yang keempat yaitu perdagangan. Sering kita jumpai misalnya ada pedagang kaki lima, asongan, warung kecil, atau bisa jadi juga paman pentol yang berkeliling. Itu juga dari bagian usaha yang dapat dikelola sendiri. Selain usaha-usaha yang dapat dikelola sendiri, ada dua jenis usaha lain yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Selanjutnya adalah usaha yang dikelola oleh kelompok, seperti halnya firma, yaitu usaha yang didirikan paling sedikit oleh 2 orang. Sedangkan CV adalah usaha yang didirikan
satu orang atau lebih dengan modal dari pengusaha itu atau penanam modal yang ada. Selanjutnya yang ketiga adalah PT atau perseroan terbatas, di mana sebenarnya modal itu dikumpulkan dari hasil penjualan saham yang ada. Yang keempat yaitu BUMN atau BUMD, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, yang mana semua modal itu berasal dari negara atau berasal dari daerah masing-masing. Itu merupakan 5 dari usaha yang dikelola oleh kelompok yang berkaitan dengan firma, CV, PT, BUMN, dan juga yang terakhir adalah BUMD. Yang terakhir adalah koperasi. Koperasi itu di luar dari badan usaha yang dikelola secara pribadi dan juga yang dikelola secara kelompok. Koperasi merupakan usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi yang berkaitan dengan pengelolaan lahan pertanian, ada koperasi yang menjual alat-alat sekolah ketika di sekolah, ada banyak sekali ragam koperasi yang ada di sekitar kita. Demikian video pembelajaran pada kali ini yang berkaitan dengan jenis-jenis iklan, berkaitan dengan kerukunan, dan berkaitan dengan badan usaha yang dikelola secara sendiri, kelompok, ataupun dengan menggunakan koperasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum, dan silahkan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa tetap di rumah saja karena untuk menghindari persebaran COVID-19 yang semakin masif ini. Oke, Bapak akhiri sampai di sini. Dan Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.